Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 20 Juli 2023 dan gua mau ngobrol santai soal saham bukan S sih, CNMN kalau gua nggak salah nanti ya. XX1. Ini PT apa sih namanya nih? PT Nusantara Sejahtera Raya jadi ya inilah PT Nusantara Sejahtera Raya dan sedikit lagi akan IPO. Gue nggak akan membahas prospektusnya, gue juga nggak akan membahas IPO-nya nanti bagaimana, karena kalau misalkan lu mau mengetahui channel yang membahas IPO perusahaan, lu bisa coba mampir ke Sudarsan Glory. Nah itu bagus penjelasannya, detail gitu ya, dan kadang gue juga nonton itu, lu bisa ke situ. Nah di sini gue nggak membahas IPO-nya dari si XX1 ini, tapi gue membahas laporan keuangannya. Laporan keuangannya gue jadi penasaran aja sih kan, karena gini guys, gue termasuk orang yang suka pergi ke bioskop. Gue terakhir nonton John Wick ya, John Wick 4 gitu ya, memang udah agak lama, beberapa bulan yang lalu. Dan Oppenheimer ini gue bahkan udah ngobrol sama bini gue, ayo nonton yuk Oppenheimer gitu ya. Cuman belum sempat aja, maklum lah gue kan udah punya 2 anak gitu, jadi harus menyesuaikan kondisi karena anaknya masih kecil. Nah, yang akan gue bahas hanya laporan keuangannya saja, tadi hanya cerita pendek ya. Dan di video ini gue udah lihat di Investor Relation, lu bisa buka cinema21.co.id. Kemudian lu bisa buka laporan keuangannya. Nah, di sini ada dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Sekali lagi guys, ini kita membahasnya hanya sampai tahun 2022 di bulan Desember. Jadi lu punya gambaran gitu loh, kira-kira kinerjanya PT ini gimana sih pada tahun 2019, 2020, dan 2021, segmen operasinya apa aja gitu ya. Terus industrinya bagaimana. Nah, sekarang kita langsung aja di sini. Jadi tahun 2019 ekuitas dari PT ini adalah 4 triliun. PT-nya PT apa sih, lupa gue lah. Pokoknya itulah ya, PT XX1 aja kita sebutnya. Ekuitasnya 4,4 triliun, di tahun 2020 jadi 3,9 triliun, di tahun 2021 jadi 3,7 triliun, di tahun 2022 akhir itu menjadi 2,4 triliun. Kemudian liabilitasnya yang tadinya 1 triliun jadi 1,8 triliun, jadi 2,4 triliun, jadi 4,1 triliun. Ya, asetnya ya lu tinggal kalkulasikan saja. Nah, sekarang kita ke pendapatan. Pendapatan dari PT XX1 ini di tahun 2019, kita ngelihatnya kalau bisa di tahun 2019 guys, karena tahun 2019 ini adalah tahun dimana belum ada pandemi dan orang masih sering. Di tahun 2020, 2021 itu orang terbatas, tahun 2022 sudah mulai pulih. Jadi pendapatan di tahun 2019 itu adalah 6,8 triliun dengan labanya adalah 1,2 triliun nih guys. Kalau misalkan 1,2 triliun, jadi net profit marginnya itu adalah 17%. Dan ini termasuk bagus ya, termasuk bagus. Ini sekali lagi ini MPM 2019 ya. Itu sekitar 17%. Ini hitung-hitungan kasar aja, dan ini menurut gua termasuk perusahaan atau PT yang bagus, karena ada loh yang NPM-nya cuma 3%, ada yang cuma 2% gitu ya. Nah, kalau misalkan 17% termasuk bagus gitu. Nah, kemudian dia kan minus nih. Dia pendapatan di tahun 2020 juga ada 1,2 triliun, 1,2 triliun. Akhirnya tapi minus gitu ya 2020 dan 2021. Nah, di tahun 2022 dia sudah mendapatkan 4,4 triliun. Dengan net profit marginnya adalah sekitar ya 10 triliunan lah. NPM 2022 nih. 10%. Nah, ini juga termasuk bagus nih guys. Jadi dia kan total pendapatannya 4,4 triliun, tapi laba bersihnya 400 miliar, itu masih termasuk bagus lah. Nah, jadi perusahaan ini kalau dilihat dari net profit margin termasuk bagus. Sekarang ya, kita melihat ke segmen operasi. Jadi segmen operasinya ini ada film ya. Oh iya, gini guys, si perusahaan ini sebenarnya
hutangnya kalau lu lihat di prospektusnya dia salah satu dana IPO akan digunakan untuk modal. Karena terakhir gue lihat di tahun 2022 memang dia memiliki hutang jangka pendek yang cukup besar, pinjaman bank 1,6 triliun, dan ini harus segera dilunasi. Harus segera dilunasi ya dalam waktu kurang dari 1 tahun, harusnya ya, harus segera dibayarkan gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan dalam jangka panjang ini tidak ada hutang yang berbahaya, dia hanya memiliki hutang liabilitas sewa, hutang imbalan kerja. Jadi perusahaan seperti ini tidak ada yang namanya hutang yang berbahaya dalam jangka panjang, dan kalaupun memang ada beban keuangan, beban bunga misalkan, perusahaan ini nggak memiliki beban bunga yang besar. Ada perusahaan yang memang memiliki beban bunga besar, itu salah satunya adalah ICBP. Dia beban bunganya, kalau gue nggak salah, beban keuangannya sekitar 4 triliun sendiri guys. Jadi misalkan dia ada laba usaha 7, ada misalkan ada gross profit gitu ya, ada pendapatan dipotong operasional gitu, kemudian dia dapat 7 triliun, nah nanti kepotong 4 triliun tuh sebelum nanti ke laba bersih. Nah, si PT XX1 ini, gue lupa deh namanya PT apa sih, Nusantara Sejahtera, si PT Nusantara Sejahtera ini nggak memiliki hutang jangka panjang yang berbahaya, dan seharusnya kalau misalkan hutang jangka pendeknya ini sudah segera dilunasi, ya sudah, harusnya aman gitu loh. Harusnya tidak ada masalah. Nah, sekarang ke segmen operasinya. Jadi segmen operasinya ini lu bisa lihat guys ya, ada event, ada digital, ada iklan, ada food and beverage, ada film. Nah, revenue yang paling besar dari kelima segmen ini tentu saja revenue dari film. Tapi yang perlu diperhatikan guys, kita ngomongin tahun 2022 ya guys ya, 2022 tuh berarti ini nih. Yang perlu diperhatikan adalah yang menyumbang laba bersih terbesar untuk tahun 2022 adalah segmen jualan makanan sama minumannya. Makanya kalau misalkan lu baca berita, mungkin lu udah mengetahui guys ya, bahwa si PT XX1 ini sebenarnya labanya gede dari mana sih? Dari jualan makanan dan dari jualan minuman. Gede guys. Dia bisa dari pendapatan 1,4 triliun, dia bisa dapat 600 miliar sendiri. Hebat loh jualan food and beverage-nya. Gue suka nonton XX1 itu beli apa, popcorn yang karamel gitu. Jadi bahkan bini gue juga suka popcorn karamel itu enak gitu loh. Harganya kan juga lumayan ya, berapa, 36.000 apa 44.000 gitu. Mungkin modalnya dia 20.000, mungkin juga 15.000 gitu. Siapa yang tahu gitu kan, tapi ya baguslah si XX1 ini bisa mengambil keuntungan yang besar dari food and beverage. Yang nonton juga jadi nyaman kan begitu ya. Kita membicarakan tahun 2022. Nah, kita udah membicarakan segmennya, udah membicarakan nah, sekarang ini book value-nya. Ini sampai tahun 2022. Book value-nya karena ekuitasnya turun terus dari tahun 2019, gua menghitung ya guys, bahwa book value-nya ada di angka 33. Jadi lu bisa hitung lah guys, kalau nanti dia listing dengan harga 288 misalkan, lu bisa hitung lah PBV-nya berapa. Tapi kan nanti ada perubahan ya. Ini hanya hitung-hitungan kasar. Dan ini hanya sampai tahun 2022 kemarin. Kemudian EPS-nya ya 6 gitu ya. Nanti jumlah lembar sahamnya juga bertambah. Kalau misalkan dia nggak menambah laba bersihnya, katakanlah dia tetap di 6 nih EPS-nya katakanlah. Dan kalau dia listing dengan harga 288 ya lu bisa menghitung lah pernya berapa gitu ya. Jadi sebenarnya per dan PBV-nya ini sudah termasuk angka yang mahal. Nah, itu untuk book value-nya yang memang dia turun terus sih sejak tahun 2019 dari tahun 2022 gua menghitungnya ada di angka 33. Nah, sekarang soal industri. Nah, industri guys. Bang, gimana nih menurut lu industri? Lagi-lagi, kalau kita mau membeli saham, kita harus lihat industrinya. Menurut gua, industri XX1 ya, ini akan terus menarik dan memiliki pesonanya sendiri. Kalau gue tadi diskusi dengan Bang Roy ya, kan gue sebelum membuat video ini gue nanya beberapa orang gitu ya, dan memang ada value sendiri kalau orang ke bioskop ini karena hubungannya, jadi kayak orang punya pasarnya sendiri lah. Bioskop ini selalu punya pasarnya sendiri, walaupun sekarang ada Netflix ya, kemudian ada View, kemudian ada video,
kemudian HBO misalkan, ada Disney dan sebagainya dan sebagainya. Tapi industri bioskop ya itu selalu memiliki pasarnya sendiri. Betul, gue memang sudah 30 tahun gitu ya, sudah mulai jarang pergi ke bioskop. Tapi sebelum gue umur 30 tahun, gue suka nonton dulu sama teman-teman gue, nonton Resident Evil, kemudian nonton apa? Terakhir malah gue juga nonton sama teman tongkrongan gue itu nonton Thor Ragnarok tuh, kalau nggak salah ya. Thor Ragnarok apa Doctor Strange ya? Ya pokoknya itulah ya. Buat nonton bareng sama teman-teman gue, bapak-bapak gitu ya, tapi memang dari 2008 ngikutin Iron Man. Nah, walaupun gue mengatakan bahwa gue pribadi jarang nonton ke bioskop, terakhir nonton John Wick 4 itu kan sudah beberapa bulan lalu ya. Tapi jangan salah, ada orang yang pacaran, ada anak-anak muda, ya kan. Kemudian ada apa lagi? Ya ada keluarga yang mau mengajak anak-anaknya, entah nonton Toy Story, entah nonton apa gitu ya. Kalau nonton Netflix di rumah kan kurang seru gitu ya, tapi ke bioskop mengajak untuk berlibur atau liburan gitu. Jadi sebenarnya secara industri XX1 ini menarik. Nah, jadi tugas kita adalah tunggu saja sahamnya murah. Itu kesimpulannya. Secara industri tidak ada masalah, kemudian perusahaan ini akan listing ya, tapi gua lihat memang akan listing dengan valuasi yang cukup mahal. Ya sudah, nunggu harganya turun saja. Karena ada beberapa perusahaan, gua memang jarang, udah nggak pernah beli perusahaan IPO sejak terakhir itu ADMR. Tapi bukan berarti gua sama sekali tidak memantau perusahaan-perusahaan yang listing, karena ada juga loh perusahaan-perusahaan listing yang valuasinya mahal. Nah, gue lagi ngincer ketika valuasinya turun atau sahamnya sudah mulai murah. Jadi, ya itu kesimpulan dari gue, tunggu sahamnya turun, tunggu sahamnya murah. Jadi itu aja guys ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi, ini adalah data per tahun 2022. Jadi, setelah video ini seharusnya sudah banyak perubahan gitu ya, terutama pada saat nanti listing di Bursa Efek Indonesia, berapa jumlah lembar sahamnya, kemudian nanti kita bisa hitung lagi EPS-nya berapa, PBV-nya berapa, PER-nya berapa, ROE-nya berapa, ekuitasnya juga bisa jadi akan bertambah, kemudian liabilitasnya juga bisa jadi akan berkurang begitu kan. Nah itu guys, jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita sudah membicarakan industrinya, kita sudah membicarakan dia segmen terbesarnya, pendapatan di apa sih, laba terbesarnya berapa di tahun 2019, dia mencatatkan seperti apa. Oke, gitu aja guys ya. Semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.